Shalom, jumpa lagi dalam belajar bahasa Yunani. Secara khusus kita akan belajar tentang kata benda bagian yang kelima. Mari kita mengikuti materi ini. Silakan mempersiapkan diri. Ya. Nah, kata benda dalam deklensi ketiga. Secara khusus, huruf terakhir dalam kata dasarnya adalah S. Nah, perhatikan bahwa kata-kata benda dalam golongan ini berkelamin neuter. Contohnya genos, to. Ini suku, ras, keturunan. Nah, dalam bentuk tunggal nominatif genos. Dalam bentuk jamak nominatif itu gene. Perhatikan ya. Gene. Nah, dalam bentuk genetif genus, dalam bentuk genetif jamak genon. Dalam bentuk datif genei, dalam bentuk datif genesi atau genesin. Dalam bentuk akusatif genos, dalam bentuk akusatif jamak itu gene. Kita lanjut. Nah, huruf terakhir dalam kata-kata dasarnya adalah iota. Itu perhatikan huruf terakhir iota itu hanya nampak dalam nominatif dan akusatif tunggal. Nah, dalam kasus-kasus yang lain diganti dengan huruf epsilon. Akusatif tunggal berakhir dengan nu, bukan dengan alfa, seperti biasa dalam deklensi ketiga. Nah, semua kata benda dalam golongan ini berkelamin feminin, kecuali ho, office yang berkelamin maskulin. Nah, contohnya polis, poleos, kota, artinya kota. Nah, contohnya dalam bentuk tunggal nominatif polis, dalam bentuk jamak poleis, dalam bentuk genetif poleos, dalam bentuk genetif jamak poleon, dalam bentuk datif polei, dalam bentuk datif jamak polis atau polis, dalam bentuk akusatif polin, dalam bentuk akusatifnya poleis. Nah, huruf terakhir dalam kata dasarnya adalah upsilon. Nah, perhatikan bahwa akusatif tunggal berakhiran nu dan bukan alfa, seperti biasa di dalam deklensi ketiga. Contohnya, ictus, uos, ho, artinya ikan. Dalam bentuk tunggal nominatif tunggal itu ictus, jamaknya ictues. Dalam bentuk genetif ictuos, dalam bentuk genetif jamak ictuon. Dalam bentuk datif tunggal ictui, dalam bentuk jamak ictusi atau ictusin. Dalam bentuk akusatif ictun, dalam bentuk akusatif jamak ictuas. Nah, semua kata benda dalam golongan ini berkelamin maskulin dan feminin. Nah, huruf terakhir dalam kata dasarnya adalah huruf rangkap u, eu. Ya, perhatikan huruf terangkap itu hanya nampak dalam nominatif tunggal dan datif jamak. Dalam kasus-kasus yang lain digantikan dengan akusatif tunggal berakhiran seperti biasa. Nah, semua kata benda dalam golongan ini berkelamin maskulin. Contohnya, basileus, eos, ho, raja. Dalam bentuk tunggal nominatif itu basileus, jamaknya basileis. Dalam bentuk genetif tunggal basileos, dalam bentuk genetif jamak basileon. Dalam bentuk datif tunggal basilei, dalam bentuk jamak basileusin. Dalam bentuk tunggal akusatif basilea, dalam bentuk jamak akusatif basileis. Nah, tentu disarankan untuk kita semua bahwa perlu banyak latihan. Dengan membuat banyak latihan, maka kita akan mahir dalam bahasa Yunani. Silakan teman-teman mencoba mengerjakan materi latihan 1 dan 2, 3 ini dan berlatih mengerjakannya sehingga makin hari makin mampu dan bisa dalam bahasa Yunani. Tuhan memberkati.